Ini Bapak Ibu, sudah saya hitung bahwa Yogyakarta memasukkan 6 finalis inovasi dalam 99. Surabaya pun yang dianggap sangat luar biasa dalam hal inovasi itu hanya berkontribusi sebanyak Surabaya 5. Surabaya hanya 5. Hanya memang bedanya tadi disampaikan Pak Kris bahwa pada saat mengambil 9 besar itu Yogyakarta kebetulan belum beruntung. Dari 6 besar di tingkat 99 tidak satu pun masuk di 9 besar. Sementara Surabaya yang hanya punya 5 di tingkat 99, di tingkat 9 besar dia justru memperoleh 2. Jadi saya kira ini bukan sesuatu yang perlu disesalkan, karena tetap kita berbangga bahwa Jogja mampu menghasilkan inovasi yang terbanyak dibandingkan seluruh kabupaten kota di Indonesia. Nah, Bapak Ibu, coba kita lihat lagi apa inovasi-inovasi yang dihasilkan oleh Jogja. Next saja Pak. Sudah ini. Nah, ini adalah beberapa jenis inovasi yang sudah dilakukan oleh Jogja berdasarkan apa yang dinilai oleh Kementerian PAN dan juga beberapa hal yang dilakukan oleh Apexi. Jadi saat ini banyak sekali sumber-sumber yang bisa kita lacak tentang inovasi-inovasi Kota Jogja. Yang menjadi PR kita, Bapak Ibu sekalian, adalah inovasi-inovasi yang sudah Bapak Ibu lakukan itu harus terdokumentasi dan untuk selanjutnya harus dipublikasikan. Ya, satu. Yang kedua, SKPD yang belum melakukan inovasi atau SKPD yang sudah berinovasi harus menghasilkan inovasi-inovasi lainnya berikutnya yang semakin banyak, sehingga inovasi itu bukan lagi nanti karena perintah Pak Wali Kota, tetapi benar-benar itu sekali lagi menjadi budaya, habit kita, habit sebagai inovator tanpa diminta terus melakukan pembaruan. Itu yang nanti akan kita dorong untuk tahun ini, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita mencoba mengelola lab? Nanti Pak Baseng akan menjelaskan lebih detail, tapi secara umum tadi juga sudah disinggung oleh Pak Kris tentang tahapan kita mengelola lab. Yang pertama adalah kita mencoba melakukan drum up, ini hari ini. Kemudian diagnosa, itu hari ini siang dan sampai besok. Kemudian setelah itu kita mencoba mendesain, mendeliver dan melakukan display inovasi. Drum up, sekali lagi kita ingin menggugah kesadaran kita semua bahwa inovasi itu penting dan harus dilakukan. Diagnosa adalah satu langkah untuk menemukan apa-apa yang harus diinovasi. Masalah-masalah apa yang kita temui dan harus kita pecahkan. Ini adalah diagnosa. Kemudian desain adalah bagaimana kita merancang langkah-langkah untuk inovasi, merencanakan inovasi, siapa melakukan apa, kapan dilakukan, apa hasil yang harus dicapai. Ini adalah desain. Kemudian deliver adalah mengaktualisasikan, menjalankan, mengimplementasikan dari inovasi yang sudah kita rencanakan di dalam action plan yang kita susun pada tahap desain. Dan display adalah melakukan eksibisi, melakukan pameran, melakukan festival inovasi. Festival inovasi itu penting, Bapak Ibu. Mengapa? Karena inovasi yang akan dihasilkan oleh kawan-kawan di Jogja pada hakikatnya itu bukan hanya untuk Jogja saja. Orang-orang di luar Jogja berhak untuk mengetahui apa yang dilakukan, apa yang terjadi di Jogja, dan mereka berhak untuk maju seperti orang-orang Jogja. Jadi, festival inovasi ini adalah persembahan Jogja untuk Indonesia. Ya. Itu bukan kita menyombongkan diri, tidak.
tapi itu adalah kontribusi Jogja terhadap program pemerintah nasional yang tadi kami ngobrol-ngobrol dengan Bapak dari Batan. Pak Jokowi sudah menegaskan harus menciptakan 1000 desa inovasi. Bagaimana? 3.000 desa inovasi. Bagaimana kita menciptakan desa inovasi kalau pemerintah daerahnya tidak menjadi pemerintahan yang inovatif? Maka saya kira membangun pemerintahan daerah yang inovatif itu menjadi roadmap pertama sebelum kita sampai kepada membangun desa yang inovatif. Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu ke depan adalah champion-champion inovasi. Kami terus terang kemungkinan tidak akan sanggup mendampingi Bapak Ibu seterusnya, tetapi begitu Bapak Ibu membuktikan mampu melakukan festival inovasi, maka pada saat itu Bapak Ibu akan menjadi champion-champion inovasi. Yang tugasnya apa? Tugasnya adalah membina, menularkan kemampuan untuk menghasilkan inovasi itu kepada SKPD yang belum, maupun kepada kelompok-kelompok yang lebih rendah, apakah itu RT, RW, kelurahan, dan sebagainya. Atau bahkan Bapak Ibu akan menjadi champion inovasi untuk daerah yang lain. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini ada sebuah ilustrasi kenapa kok inovasi itu penting. Kita adalah penghasil batu bara nomor 2 di dunia. Dengan batu bara saja semestinya Indonesia ini sudah bisa hidup. Indonesia juga penghasil CPO, kelapa sawit terbesar di dunia. Dengan 2 sektor itu, ekonomi Indonesia mestinya sudah bisa berkembang. Tapi ternyata tidak. Padahal kekayaan kita luar biasa, banyak sekali. Jadi kekayaan alam kita tidak bertransformasi menjadi kesejahteraan rakyat. Ada yang keliru di sini. Dan untuk itulah kita harus melakukan pembaharuan-pembaharuan. Jangan sampai sumber daya kita menjadi sebuah kutukan. Di berbagai dokumentasi internasional itu dikenal dengan istilah resource curse, kutukan sumber daya. Mengapa daerah-daerah atau negara-negara yang sumber dayanya melimpah justru ekonominya morat-marit, justru terjadi konflik yang berkepanjangan? Itu karena selalu sumber daya itu dikelola dengan cara yang tidak benar dan kemudian menimbulkan berbagai dampak buruk yang mengikutinya. Kita bersama tetangga nggak saling sapa, keluar ya keluar aja nggak. Pak monggo saya pergi dulu ya, enggak ya. Keluar ya keluar, hanya pulang dan sebagainya. Yang kedua, orang tua dengan anak belum tentu saling bersapa. Orang tua pulang kantor, anaknya di kamar, asik main game misalnya. Istrinya ternyata sedang di pasar atau di mana. Ya. Jadi tidak ada komunikasi itu. Yang kedua, indikatornya adalah bahwa indeks kebahagiaan itu apakah setiap hari kita melakukan dan melihat perubahan atau tidak. Kita jangan sampai seperti robot yang tanpa kita sadari sebenarnya kita sudah seperti robot. Bapak Ibu bangun jam 4 langsung sholat sunat, menunggu azan subuh. Setelah azan subuh kita sholat lagi, mandi, makan pagi, siap-siap berangkat, pergi ke kantor, naik mobil ke jalan yang sama. Sampai di kantor, rutinitas, kembali, pulang ke rumah, sampai rumah, ganti baju, makan, sholat, tidur. Besok itu kita ulangi lagi, begitu lagi. Jadi, sangat dianjurkan bahwa berangkat kantor, itu kita melewati jalan yang berbeda. Meskipun jalan berbedanya itu Bapak Ibu, kalau dari, ini Timoho ya Bapak Ibu ya. Ini Timoho ya Pak ya. Timoho ke misalnya kemana ini? Ke Dr. Sutomo. Itu bukan berarti Bapak Ibu harus keliling ke Bantul dulu, ke Sleman dulu, tidak ya. Tapi jalan yang lain itu di komplek Bapak Ibu, coba lewatlah jalan yang lain.
di komplek, lihatlah rumah yang berbeda, tetangga yang berbeda, siapa tahu ketemu orang yang lain dan sapalah. Sederhana ya, sederhana. Kemudian ada contoh lagi Bapak Ibu tentang di Medan. Di Medan seorang lurah punya inisiatif yang bagus. Dia mengatakan, Pak, di kelurahan saya kok banyak ini ya area-area pekarangan yang nganggur, yang malah ditumbuhi oleh semak-semak gitu. Boleh nggak kalau proyek perubahan saya itu adalah mengoptimalkan pemanfaatan lahan tidur itu untuk dijadikan sebagai apotek hidup. Wah, menurut saya itu sebuah hal yang sangat bagus. Terus bagaimana Anda melakukan itu? Anda kan nggak punya bibit. Oh Pak, bibitnya nanti saya koordinasi dengan Dinas Pertanian. Bagaimana pembinaannya? Oh, pembinaannya nanti saya akan berkoordinasi dengan Dinas Koperasi dan UKM. Bagaimana mengemasnya, bagaimana memasarkannya. Kemudian bagaimana nanti promosinya misalnya. Saya akan menggandeng Dinas Kesehatan bahwa apotek hidup itu penting dan seterusnya. Sehingga yang terjadi, lingkungannya menjadi indah, tidak kumuh lagi, dan setiap keluarga mendapatkan tambahan pendapatan. Ini adalah sebuah inovasi yang sederhana, kecil, dan tidak berbiaya mahal, tanpa harus dimasukkan dalam program BPA Bapak. Tidak selalu harus begitu. Itu beberapa contoh saja Bapak Ibu. Bapak Ibu nanti bisa mengeksplor lagi berbagai contoh inovasi-inovasi yang layak untuk dikembangkan. Sekali lagi, Jogja menurut saya itu adalah gudangnya ruang-ruang untuk inovasi. Bapak Ibu sekalian, kalau kita mengatakan inovasi itu sulit, ya, maka ingatlah bahwa sesulit apapun itu yang kita hadapi, sebesar apapun tantangan yang di depan kita, itu tidak ada yang tidak bisa kita selesaikan. Saya akan menceritakan tentang buku ini Bapak Ibu. Saya punya buku ini kebetulan Bapak Ibu, judulnya David and Goliath, ya. David and Goliath. David itu adalah si anak kecil ini. Dia adalah seorang gembala, ya. Gembala, dan Goliath itu adalah prajurit perang yang badannya besar dan terlatih. Dia bertahun-tahun tidak ada yang mengalahkan. Prajurit seperti apapun hebatnya selalu keok di depan si Goliath ini. Bagaimana tidak? Goliath itu di pakaiannya saja dilapisi dengan plat-plat baja. Begitu juga tulang keringnya. Ini plat-plat baja semua. Ya, kira-kira begitu Pak. Kemudian dia dilengkapi dengan tombak panjang yang terbuat dari baja utama, yang di dalam buku ini disebutkan bahwa kalau baja itu menembus pasukan musuh, maka pasukan musuh yang menggunakan tameng dan berbaju besi itu akan tertembus oleh tombaknya Goliath ini. Goliath juga dilengkapi dengan helm baja, ya, sehingga panah-panah apapun tidak akan bisa menembus kepalanya. Oleh karena itu, ketika si David itu maju menghadapi Goliath, tidak ada satu orang pun yang yakin bahwa David akan selamat. Saking khawatirnya teman-teman si David memberikan tombak, memberikan pedang, memberikan perisai dan sebagainya, yang kemudian ditolak oleh si David. Saya tidak pernah menggunakan itu karena saya adalah seorang gembala. Senjata saya hanya tongkat, ya, tongkat. Gembala kan pakai tongkat Bapak Ibu, dan tas kecil yang terbuat dari kulit seperti ini. Sehingga akhirnya yang dipilih oleh si David itu, dia mengambil batu, 5 biji batu diambil, dimasukkan di dalam tas ini. Kemudian dia dengan pedenya maju menghadapi si Goliath. Goliath merasa terhina. Kok tumben yang menghadapi saya seorang gembala yang hanya memakai tongkat saja? Dan dia mengatakan begini, apakah saya ini anjing sehingga Anda harus datang ke saya dengan
sepotong tongkat itu. Dia tidak mau menghadapi itu, tapi diyakinkan, saya menantang kamu, kata David. Dan ternyata benar, si David memutarkan tas itunya, Bapak Ibu, tas kulitnya, dan kemudian batunya terlempar persis kena di antara dua mata Goliat ini. Sehingga saat itu juga si Goliat tumbang. Nah, Bapak Ibu sekalian, David tidak melawan dengan cara yang dilakukan prajurit-prajurit sebelumnya, karena itu sudah terbukti kalah kalau berhadapan dengan Goliat. Yang harus dilakukan David adalah melihat yang tidak dilihat oleh orang-orang yang sebelumnya, mencari strategi yang tidak dilakukan oleh orang-orang sebelumnya, dan itu yang tidak dilihat oleh Goliat, sehingga sulit ditembus. Tapi begitu mendekati gawang musuh, maka dia bisa menceploskan ke gawang musuh. Itu yang tidak terbaca oleh Portugal. Sampai pertandingan berakhir, Portugal gagal memahami apa strategi Yunani. Tapi Bapak Ibu, coba kita perhatikan, setelah strategi itu ketahuan, terungkap, sampai sekarang Yunani tidak pernah menjadi juara lagi. Yunani menjadi kekuatan kelas 2 lagi, bukan kelas atas lagi, ya kan? Seharusnya Yunani mencari sesuatu yang baru yang tidak dipikirkan oleh musuh-musuhnya. Yunani harus menerapkan strategi seperti si David itu. Nah, Bapak Ibu, kalau tadi saya katakan bahwa Jogja ini kecil dari ukuran jumlah penduduk, luas wilayah, APBD dan sebagainya, itu semakin meneguhkan keyakinan saya bahwa Bapak Ibu adalah para David itu, yang ukurannya kecil tapi akan membuat suatu perubahan-perubahan yang besar dan signifikan. Nah, Bapak Ibu sekalian, kuncinya hanya ini saja untuk bisa mengubah situasi tadi. Satu, kreatif. Berpikir kreatif. Berpikir kreatif ini salah satunya adalah dengan membiasakan sesuatu yang asing dan mengasingkan sesuatu yang biasa. Persoalannya kita terlalu membiasakan apa yang sudah biasa, mengulang-ulang kebiasaan lagi, sehingga muncullah istilah business as usual. Yang harus kita lakukan adalah membiasakan sesuatu yang asing. Yang kita pergi ke kantor, ngapain lewat jalan lain? Selama ini lewat jalan ini aman kok dan lancar kok, tapi kita menghindar untuk melakukan sesuatu yang baru. Begitu juga dengan hal yang lain, ya. Kenapa kok kita harus melayani masyarakat? Kan dia yang butuh, dia yang datang ke kita. Lagian SOP kita tidak mengatakan bahwa pelayanan harus dilakukan dengan cara mendatangi warga masyarakat door to door. Nggak ada itu. Perdanya, SOP-nya nggak ada. Buat apa kita melakukan itu? Toh selama ini kita melakukan seperti ini sudah baik-baik saja. Nah, oleh karena itu kalau kita terus berpegang pada sesuatu yang biasa itu, maka kreativitas kita tidak akan muncul. Kita harus mampu berpikir terbalik, Bapak Ibu. Jadi situasi itu kita balikkan. Tadi beberapa kali kami ngobrol dengan Bu Ponco, Bu Sekda juga, bahwa sesuatu itu kalau dibalikkan itu akan menjadi sebuah inovasi, atau mau dicampurkan juga sebuah inovasi. Cuma kadang kita nggak merasa bahwa itu sebuah inovasi. Saya, Bapak Ibu, selama ini mengatakan teh ya teh, kopi ya kopi. Tapi hari ini saya mendapatkan pengalaman baru. Kata Bu Ponco, Pak, teh itu kalau dicampur dengan kopi enak loh. Nah, terus namanya apa? Ya teh kopi, atau tepi, teh kopi, tepi. Ya, ternyata benar, setelah dicampur menjadi produk yang ketiga. Teh bukan,
kopi bukan, menjadi teh. Silahkan mencoba ya Bu ya. Itu teknik untuk membiasakan sesuatu yang asing. Selama ini nggak ada itu namanya teh campur kopi. Nanti Bapak Ibu boleh coba kopi campur sirup ya misalnya. Nah kan nggak lazim ya Bapak Ibu, nggak lazim. Mindset kita sudah mengatakan jangan lakukan sesuatu yang tidak lazim. Tapi untuk merangsang kreativitas kita, lakukan sesuatu yang asing, yang tidak biasa. Bapak Ibu, saya sering mencontohkan, tolong Bapak Ibu sekali-sekali coba. Yang biasa sikat gigi pakai tangan kanan, sikat gigilah pakai tangan kiri. Dan rasakan apa yang terjadi. Akan ada peristiwa besar. Saya jamin akan ada peristiwa besar ketika Bapak Ibu gosok gigi dengan tangan kiri. Paling tidak Bapak Ibu menyadari bahwa tangan kita ini adalah tangan yang tuna keterampilan, yang tidak bisa melakukan apapun kecuali hanya untuk cebok. Dan yang membuat tangan kita tidak bisa melakukan apapun bukan yang memberi tangan, tapi yang diberi tangan. Jadi kalau ada pertanggungjawaban mengapa kita membiarkan tangan kita, yang dosa adalah kita, karena menyia-nyiakan anugerah yang luar biasa yang disebut sebagai tangan kiri. Jadi ini cara kita untuk menjadi kreatif Bapak Ibu. Kemudian berpikir berbeda, berbuat berbeda, melakukan terus-menerus pembaharuan. Intinya adalah kita perlu berinovasi. Itu Bapak Ibu sekalian yang perlu kita pikirkan. Jadi yang akan kita lakukan kira-kira ini Bapak Ibu, mulai hari ini kita ingin melangkah dari satu wilayah yang tidak ada mataharinya kepada wilayah yang mataharinya cerah dan terang benderang. Bukan berarti bahwa kondisi kita sekarang ini redup, tidak, ya, tidak. Tapi bisa kami katakan bahwa Jogja akan jauh lebih hebat apabila inovasi itu menjadi dorongan yang didukung oleh kebutuhan Bapak Ibu sekalian. Wah, saya nggak punya pengalaman untuk berinovasi. Saya belum diajari teknik-teknik berinovasi. Saya tidak tahu bagaimana langkah-langkah inovasi itu. Itu nanti insya Allah akan disampaikan oleh tim kami, Pak Baseng dan kawan-kawan, sehingga Bapak Ibu nggak usah terlalu khawatir dengan ability to innovate. Ability to innovate itu akan berjalan seiring dengan Bapak Ibu melakukan inovasi itu. Jadi yang kita lakukan adalah innovating by doing. Bukan cuma learning by doing, tapi innovating by doing. Kita itu berinovasi dengan melakukan sesuatu. Dalam proses melakukan inovasi itulah kita banyak belajar Bapak Ibu. Tidak perlu lagi ada diklat dulu baru melakukan sesuatu. Dalam proses melakukan sesuatu itulah proses capacity building untuk berinovasi akan berjalan. Nah, ini kira-kira yang terakhir dari saya Bapak Ibu. Tadi sekilas sih sudah nampak komitmen Bapak Ibu untuk melakukan inovasi. Dan saya hanya ingin menguji saja apakah benar Bapak Ibu masih bersemangat untuk melakukan inovasi. Saya ingin mengatakan Kota Jogja, dan Bapak Ibu nanti jawabnya dengan selalu di depan ya. Kota Jogja siap berinovasi. Kota Jogja yes. Siap ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan nanti
analisis semacam stakeholder. Siapa yang bisa mendukung Bapak Ibu? Siapa yang bisa menabuh genderang Bapak Ibu sekalian? Siapa yang bisa mensukseskan inovasi Bapak Ibu? Sehingga tidak ada lagi lulu, gue, nggak ada. Tapi inovasi dinas A adalah kepedulian kita semua, inovasi dinas B adalah kepedulian juga kita semua. Kita tidak ingin mendorong inovasi SKPD by SKPD, tapi yang ingin kita dorong adalah inovasi kita Kota Yogyakarta. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, selamat berinovasi, kita tunggu bukti komitmen Bapak Ibu sekalian untuk menjadi para inovator sejati. Terima kasih, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau itu bukan orang lain bagi saya karena saya pernah jadi murid beliau di Visipol Region Yogyakarta. Nah, kembali pada inovasi ini, harapan saya singkat saja kepada teman-teman, marilah terus kita laksanakan kegiatan inovasi ini. Masing-masing SKPD sebenarnya bisa melakukan inovasi-inovasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan di Kota Yogyakarta. Terus ini saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua, pada tanggal 20 atau hari Jumat minggu lalu, Presiden berkenan untuk mengumpulkan wali kota se-Indonesia. Nah, di sana disampaikan banyak hal, tapi ada satu hal yang perlu saya sampaikan pada kesempatan hari ini adalah bahwa inovasi daerah ini dilihat dari 4 hal. Satu, yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan pelayanan publik. Ketiga, berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat. Dan yang keempat adalah berkaitan dengan daya saing daerah. Jadi para wali kota dan tentunya minggu yang Jumat yang sebelumnya pada tanggal 13 Februari yang lalu itu telah dikumpulkan ulang Bupati Regional 4. Jadi sekarang kalau dikumpulkan itu para bupati ini karena jumlahnya banyak dibagi per region ya. Itu Regional 4 itu termasuk daerah istimewa Yogyakarta. Dan kalau wali kota ini dikumpulkan dalam sesi khusus. Itu satu sesi itu wali kota se-Indonesia.
tahap ini. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, ini yang pertama ingin kami samakan persepsi, ya, samakan pengertian terhadap kelima tahap ini, ya. Kalau saya mau mulai sekarang, ya mungkin ini karena kita tadi baru dari acara foto-foto gitu ya, jadi barangkali gelombang saya dengan gelombang Bapak Ibu ini masih belum sama ya, belum connect ini. Kalau saya langsung tanya satu-satu 5D tanpa ada penyamaan gelombang dari awal, ini bisa terganggu tujuan kita, yaitu untuk menanamkan 5D itu tadi. Bapak Ibu sekalian, ini kita samakan gelombang kita, ya. Saya akan membuat aktivitas ini, meminta Bapak Ibu melakukan sesuatu, ya. Dan saya bisa mengecek, melihat apakah gelombang kita sama atau tidak. Ya, ini aktivitasnya sederhana, tetapi langsung bisa kita lihat apakah gelombang-gelombang Bapak Ibu dan gelombang saya itu sama. Nanti bisa kita mulai sesi ini, karena sesi ini merupakan sesi yang penting, ya. Itu apabila gelombang Bapak Ibu dan gelombang saya sama, ya. Baik Bapak Ibu sekalian, kita mulai aktivitas dulu, ya. Saya meminta Bapak Ibu melakukan apa yang saya ucapkan, ya. Yang pertama, tolong Bapak Ibu buat buletan seperti ini, ya. Mohon semua, ya. Ini kita mau menyamakan gelombang kita. Saya baru bisa maju ke langkah berikutnya apabila gelombang kita sama, ya. Ya. Sudah? Ya, terima kasih. Sekarang saya minta Bapak Ibu melakukan apa yang saya ucapkan, ya. Jadi perlahan-lahan buletan itu didekatkan di wajah Bapak Ibu sekalian. Lalu kemudian dengarkan baik-baik, karena saya meminta Bapak Ibu untuk melakukan apa yang saya ucapkan. Ya, lekatkan itu buletan di dagu Bapak Ibu sekalian. Mungkin sepintas saya ada kurang lebih 20% yang gelombangnya tidak sama dengan saya. Ya, dia melakukan sesuatu yang tidak saya ucapkan. Ya. Perintahnya kan lakukan apa yang saya ucapkan. Ya, jadi yang mereka itu tadi, yang ini ya ikut-ikutan sama saya, ya. Nah ini yang letakkan buletan itu di dahinya itu gelombangnya belum sama dengan saya. Kalau saya lanjut Bapak Ibu sekalian, Pak, ini berarti agak sulit diterima materi saya. Sekarang kita ulangi, ya. Sekarang kita ulangi Bapak Ibu sekalian. Sekarang bukan buletan tapi telunjuk, ya. Dengarkan baik-baik, ya. Lakukan apa yang saya ucapkan, ya. Sekarang saya minta Bapak Ibu menunjuk hidungnya. Ya, saya lihat sudah 100% sama. Kita lihat close. Ya, Bapak Ibu sekalian, gelombang kita sudah sama, ya. Apa yang saya ucapkan benar-benar sudah didengar dan dilakukan dengan baik. Nah, sekarang saya masuk kepada materi, ya. Tadi Pak Deputi, Pak Tri Widodo sudah menyampaikan bahwa di dalam melakukan laboratorium inovasi ini itu ada 5 tahap yang akan kita lalui. Masih ingat Bapak Ibu sekalian? Tahap pertama apa? Ya, tahap pertama adalah D pertama, kan 5D tadi ya, Pak Deputi menyampaikan. 5D adalah drum up, ya. Jadi menabuh gendera, ya, yang diamsalkan bahwa gendera itu adalah resources kita. Mari kita pergunakan resources kita. Mari kita menyampaikan kepada seluruh stakeholder kita bahwa kita akan berinovasi. Karena inovasi itu adalah collective action.